Belum lagi kalau kita bicara penangkapan aktivis-aktivis PRD, penculikan Wijitukul, itu dimulai dari peristiwa 27 Juli. Peristiwa 27 Juli adalah peristiwa yang memicu gelombang pertama penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Gelombang kedua penculikan dan penghilangan paksa adalah peristiwa sidang umum MPR tahun 98 awal. Gelombang ketiga penculikan dan penghilangan paksa terjadi pada bulan Mei ketika saksi-saksi kunci yang melihat keterlibatan aparat itu disingkirkan, dieliminasi. Jadi kembali ke dalam peristiwa 27 Juli, jelas peristiwa 27 Juli adalah cermin intervensi kebijakan politik dan keamanan pemerintah dalam rangka memperpanjang kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik. Persis seperti pemerintah sekarang ini yang mencoba memperpanjang periode kepresidenannya atau memperpanjang pemerintahannya, menunda pemilunya, dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Mas Hasto pasti senang ini dengan poin ini. Jumlahnya dalam laporan Amnesty 3 hari setelah peristiwa itu adalah 206 sampai 241 orang ditangkap. Ada yang ditangkap hari itu dibebaskan, tapi banyak juga yang kemudian ditahan, termasuk Forum 124. Yang kedua, yang luka-luka, jumlahnya tidak main-main. Ini persis seperti tragedi penembakan mahasiswa Trisakti. 90-an orang yang mengalami luka-luka, yang mencoba bertahan, membela hak miliknya, membela areal tanahnya. Kalau Anda digusur paksa tanpa alasan, pasti Anda akan mempertahankan tanah Anda sampai mati gitu. Dan itu dibenarkan oleh hukum sebagai doktrin self-defense gitu. Kalau apapun Anda melawan dengan kekerasan, itu masih dibenarkan oleh hukum sebagai self-defense. Tapi yang terjadi adalah penyerangan kekerasan itu yang mengakibatkan begitu banyak orang ditangkap, lebih dari 200 orang, 90 orang luka-luka, dan setidaknya pada hari itu, ya, 5-7 orang tewas. Gitu ya. Nah, itu sebabnya saya heran, kenapa kalau Komnas HAM telah menemukan jumlah orang yang luka lebih banyak, dan sudah jelas ada orang yang tewas juga, masih belum juga melakukan penyelidikan pro justisia. Itu saya tidak mengerti. Jadi kalau Mas Hasto, Pak Sekjen mendeklarasikan PDIP sekarang sebagai partai oposisi, itu sah. Mengkritik pemilu itu sah. Mereka yang ditangkap, dipukuli, ditendangi. Mereka yang ditahan, disiksa, dipaksa mengaku PKI. Padahal PKI tapi Perkumpulan Kontras Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Penyiksaan jelas terjadi ketika penangkapan dan penahanan, dipaksa mengaku, diminta memberikan informasi, diinjak, disiksa, dan seterusnya gitu. Kemudian dihilangkan secara paksa, kasusnya Wijitukul sulit dipisahkan, karena Wijitukul pernah mampir ke dalam kantor PDI ini. Jadi orang-orang yang PDIP yang merah ketika itu, yang dianggap komunis atau PRD yang dianggap komunis, dicari, dikejar, rumahnya didatangi. Bukan hanya Wijitukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan ada banyak lagi termasuk Yani Afri, seorang simpatisan akar rumput, seorang supir, tapi ikut mengkampanye untuk pro Mega Bintang ketika itu, diculik dan dihilangkan secara paksa, hingga hari ini belum ditemukan. Dia juga bertemu dengan beberapa yang diculik dan dilepaskan. Saya tadi kirim panitia PowerPoint, mungkin bisa membantu kalau masih ada waktu. Sambil, udah ya Bun? Oke. Selamat siang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, seluruh pimpinan pusat pengurus PDIP Perjuangan, Pak Sekjen baru datang nih, Pak Boni, Pak Saurlin, Bu Bivitri, dan juga rekan-rekan semua, Bung Wilson, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah kembali ada mengundang saya di sini. Saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan Mbak Moderator tadi dalam 5 catatan hukum tentang peristiwa 27 Juli. Slide berikutnya, ini yang saya maksud dengan 5 catatan atas peristiwa 27 Juli. Kalau kita lihat gambar di depan tadi, sebenarnya itu foto ketika penyerangan terjadi dan foto ketika setelah penyerangan terjadi. Saya sempat datang juga ke lokasi pada saat, bahkan sebelum peristiwa ketika masih ada mimbar bebas, dan pada saat setelah peristiwa. Ini salah satu foto yang juga saya kira bersejarah. Nah, 5 hal yang tadi saya sampaikan adalah, yang pertama, saya ingin katakan bahwa serangan kudeta 27 Juli mengambil alih kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan menggantikannya dengan Suryadi,
itu adalah bagian dari kebijakan politik dan keamanan dari pemerintah Orde Baru. Kebijakan negara gitu ya. Poin ini nanti akan saya jelaskan karena sangat penting untuk menegaskan bahwa ini bukan persoalan kriminal biasa, apalagi konflik internal di dalam partai. Yang kedua, saya akan tegaskan juga dua temuan atau dua laporan dari Lembaga Hak Asasi Manusia. Yang pertama adalah Komnas HAM dan yang kedua adalah Amnesty International. 3 hari setelah peristiwa, Amnesty merilis laporan. 4 hari setelah peristiwa, Komnas HAM merilis laporan. Apa saja sebenarnya dimensi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu? Yang ketiga adalah peristiwa kudeta 27 Juli itu adalah kejahatan yang luar biasa. Setidaknya ada 6 jenis pelanggaran hak asasi manusia atau 6 tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang bisa menjelaskan mengapa ini bukanlah kejahatan biasa. Yang kelima adalah perkembangan penyelesaian hukum lewat mekanisme peradilan koneksitas yang dalam pandangan kami menunjukkan ketidakmampuan, ketidakmauan sekaligus kegagalan negara di dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat khususnya di dalam peristiwa 27 Juli. Dan yang terakhir adalah solusi-solusi apa yang kiranya bisa menjadi semacam titik tolak untuk kembali memperjuangkan keadilan untuk tragedi 27 Juli ini. Nah ini yang terakhir terkait dengan pertanyaan Mbak Moderator. Saya akan mulai dari yang pertama, slide berikutnya. Jadi penyerangan itu dalam istilah Amnesty International sekali lagi kami menyebutnya raid, penyerangan. Media-media saat itu menyebutnya riot, kerusuhan. Itu dua istilah yang sangat berbeda. Kerusuhan itu seolah-olah negara menjelaskan terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Pertikaian antara kelompok-kelompok politik di dalam partai PDI. Gitu ya. Tetapi raid, istilah serangan itu menunjukkan ada satu pihak dari otoritas keamanan bersama sekelompok preman yang secara sengaja menggunakan kekerasan, menyerang sekretariat PDI, mengambil alih gedung sekretariat PDI, dan menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan seluruh orang-orang yang ada di sana, termasuk menyingkirkan kepemimpinan Megawati sebagai politik penyingkiran oposisi. Gitu. Jadi sampai di titik itu jelas peristiwa 27 Juli adalah peristiwa yang lahir sebagai produk dari intervensi politik kekuasaan, termasuk politik kekerasan negara berupa pengambil alihan paksa dan penangkapan, penyerangan dan lain-lain gitu. Nah, dalam insiden itu jelas sekali aparat keamanan terlibat, gitu ya. Meskipun mereka menggunakan seragam yang berbeda. Tetapi kalaupun aparat TNI misalnya menggunakan seragam sipil, aparat kepolisian juga masih jelas menggunakan seragam resmi dan ikut melakukan penyerangan atau pembubaran aksi mimbar bebas yang ada di dalam areal kantor PDI ketika itu. Gitu. Nah, peristiwa itu menimbulkan kemarahan masyarakat karena secara telanjang pemerintah melakukan rekayasa politik dengan kongres di Medan, menggusur kepemimpinan politik oposisi, partai yang resmi, dan masyarakat melampiaskan itu dalam protes-protes yang cukup keras di Senen, di Kramat, di Menteng, di Jalan Diponegoro, di berbagai tempat. Dan itu menunjukkan dimensi meluas yang sangat penting nanti untuk menjelaskan betapa peristiwa ini bisa dilihat sebagai pelanggaran HAM yang berat karena ada aspek sistematiknya itu, raid-nya itu, penyerangannya itu. Ada policy secara politik dan keamanan kepada partai oposisi untuk disingkirkan, kantornya diambil dipaksa, orang-orang yang mencoba bertahan akan dipukul, ditahan, ditangkap, diadili, dan seterusnya. Ditambah dengan dimensi widespread, dimensi meluas dari aspek pelanggaran HAM berat yang juga sangat penting. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara penangkapan aktivis-aktivis PRD, penculikan Wijitukul, itu dimulai dari peristiwa 27 Juli. Peristiwa 27 Juli adalah peristiwa yang memicu gelombang pertama penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Gelombang kedua penculikan dan penghilangan paksa adalah peristiwa sidang umum MPR tahun 98 awal. Gelombang ketiga penculikan dan penghilangan paksa terjadi pada bulan Mei ketika saksi-saksi kunci yang melihat keterlibatan aparat itu disingkirkan, dieliminasi. Jadi kembali ke dalam peristiwa 27 Juli, jelas peristiwa 27 Juli adalah cermin intervensi kebijakan politik dan keamanan pemerintah dalam rangka memperpanjang kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik. Persis seperti pemerintah sekarang ini yang mencoba memperpanjang periode kepresidenannya atau memperpanjang
pemerintahannya, menunda pemilunya, dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Mas Hasto pasti senang ini dengan poin ini. Yang kedua, slide berikutnya, apa lalu laporan dari dua lembaga hak asasi manusia di hari-hari setelah peristiwa itu terjadi? Amnesty International mengirimkan tim dari London, warga negara asing, datang ke lokasi, mewawancara para saksi, mewawancara para pendamping, mengurus partai, mendatangi anggota kepolisian, menyurati pemerintah, menanyakan kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan menanyakan berapa orang yang ditangkap, ditahan, sampai juga yang mengalami kematian. Gitu. Jumlahnya dalam laporan Amnesty 3 hari setelah peristiwa itu adalah 206 sampai 241 orang ditangkap. Ada yang ditangkap hari itu dibebaskan, tapi banyak juga yang kemudian ditahan, termasuk Forum 124. Yang kedua, yang luka-luka. Jumlahnya tidak main-main, ini persis seperti tragedi penembakan mahasiswa Trisakti. 90-an orang yang mengalami luka-luka, yang mencoba bertahan, membela hak miliknya, membela areal tanahnya. Kalau Anda digusur paksa tanpa alasan, pasti Anda akan mempertahankan tanah Anda sampai mati. Gitu. Dan itu dibenarkan oleh hukum sebagai doktrin self-defense. Gitu. Kalau apapun Anda melawan dengan kekerasan, itu masih dibenarkan oleh hukum sebagai self-defense. Tapi yang terjadi adalah penyerangan kekerasan itu yang mengakibatkan begitu banyak orang ditangkap, lebih dari 200 orang, 90 orang luka-luka, dan setidaknya pada hari itu, ya, 5-7 orang tewas. Gitu ya. Ketika Amnesty mencoba mendatangi polisian, pemerintah, gitu ya, saat itu dihambat, tidak diberikan informasi. Bahkan informasi-informasi awal yang dikumpulkan, itu disangkal. Gitu. Nah, laporan Komnas HAM itu 4 hari kemudian setelah peristiwa, menjabarkan setidaknya 136 orang ditahan, 149 orang luka-luka. Komnas HAM laporannya lebih banyak malah. Biasanya Amnesty hanya bisa menyebutkan orang benar-benar menjadi korban kalau Amnesty menemuinya, mewawancarainya secara langsung, meminta datanya. Mungkin karena keterbatasan jumlah orang, Amnesty menurunkan hanya tim kecil 2 orang, sementara Komnas HAM punya tim yang besar dan berhasil menemukan 149 orang luka-luka, baik aparat maupun warga. Nah, itu sebabnya saya heran, kenapa kalau Komnas HAM telah menemukan jumlah orang yang luka lebih banyak dan sudah jelas ada orang yang tewas juga, masih belum juga melakukan penyelidikan pro justisia. Itu saya tidak mengerti. Kalau ini mungkin Pak Saulin pusing nih, tapi kan komisioner baru, nggak apa-apa ya. Komisioner baru belum bertanggung jawab atas keputusan komisioner berikutnya. Nah, 2 laporan ini menunjukkan jelas sekali peristiwa 27 Juli itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia punya dimensi keterlibatan otoritas resmi, otoritas negara. Karena itu dia tidak bisa disebut sebagai ordinary crimes atau tindak pidana biasa atau kejahatan biasa. Dia harus disebut sebagai extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa. Bagian ketiga, slide berikutnya. Lalu apa saja peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa 27 Juli itu? Yang pertama adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat. Berkumpul, menggelar mimbar bebas, berorasi, bahkan mendeklarasikan partai sebagai partai oposisi, itu sah, dijamin oleh hukum internasional dan dijamin oleh hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalau Mas Hasto, Pak Sekjen mendeklarasikan PDIP sekarang sebagai partai oposisi, itu sah. Mengkritik pemilu itu sah. Yang kedua adalah pelanggaran azas kebebasan dari rasa takut. Dikepungnya partai, diambil alihnya kepemimpinan partai, digunakannya preman-preman mengepung kantor partai, itu menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa. Jadi dalam sudut pandang hukum internasional itu juga bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah hak untuk tidak diperlakukan secara keji atau secara kejam, secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Mereka yang ditangkap, dipukuli, ditendangi. Mereka yang ditahan, disiksa, dipaksa mengaku PKI. Padahal PKI tapi Perkumpulan Kontras Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Jadi pasal-pasalnya yang dipakai, pasal 154, pasal kebencian. Ini teman-temannya Wilson, Petrus, kemudian Ken Buddha, siapa lagi Son?
Garda Sembiring, Budiman, dan lain-lain sebagainya, itu dikenakan pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintah yang berkuasa. Pasal lainnya adalah pasal 510, bahwa mereka menggelar acara tanpa ada izin. Pasal ini sebenarnya sudah harus ditinggalkan, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun silam. Tapi sayangnya, pemerintah sekarang ini mempertahankan pasal itu, bahkan menambah lagi pasal-pasal itu, sehingga menjadi hukum yang represif dan bisa diterapkan pada masa depan untuk menyingkirkan lawan politik, baik dari partai maupun dari non-partai gitu. Yang keempat adalah hak untuk hidup dilanggar. Jelas tadi 5 orang tewas. Bahkan dalam kasus putusan Pengadilan Internasional untuk kasus Yugoslavia, 1 orang saja kalau tewas, kalau itu dibuktikan secara sistematik terjadi, itu jelas merupakan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM yang berat. Itu dalam kasus putusan Akayesu gitu, di dalam Pengadilan Yugoslavia. Yang kelima jelas hak atas rasa aman. Yang keenam jelas perlindungan harta benda. Hancur kalau tadi kita lihat fotonya, hampir rata gitu. Belum lagi kawan-kawan PDI yang ketika itu lari ke atas genteng dan seterusnya, melarikan diri, jatuh, terluka dan seterusnya gitu. Jadi itu 6 jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada di dalam peristiwa 27 Juli. Poin saya yang berikutnya, yang keempat, ini yang sangat kita sayangkan, yaitu negara hanya melihat peristiwa itu sebagai peristiwa pidana biasa. Karena itu yang digelar bukanlah pengadilan hak asasi manusia, melainkan pengadilan koneksitas. Slide berikutnya, maaf. Nah, jadi saya bisa katakan dari dulu hingga sekarang negara masih menolak peristiwa 27 Juli sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dan masih enggan untuk menyelesaikannya secara adil. Dan Komnas HAM seperti tadi saya katakan dari periode ke periode meskipun punya temuan awal di hari keempat setelah peristiwa terjadi masih belum melakukan penyelidikan pro justisia. Jadi pulang dari sini Pak Komisioner, Pak Saurlin, harus ada keputusan penyelidikan pro justisia dalam waktu dekat gitu ya. Kalau bisa diputuskan pada hari 27 Juli yang akan datang. Nah, negara hanya mengendal pengadilan koneksitas dan membawa 3 orang yang ada di lapangan yang dianggap bertanggung jawab. Padahal mereka hanya petugas lapangan, 2 orang aparat keamanan dan 1 orang warga sipil. 2 orang aparat keamanan pun dibebaskan. Akhirnya yang hanya bersalah 1 orang, yaitu Jonathan Marpaung. Karena dia dianggap terbukti membawa massa dan melempar batu. Jadi aspek kebijakan yang sistematis, intervensi kekuasaan terhadap partai oposisi, itu tidak terlihat di sana. Aspek raid, serangan, menggunakan kekerasan, mengambil alih kepemimpinan partai yang dilindungi oleh hukum internasional hak asasi manusia, karena kebebasan berpartai masuk dalam kebebasan berserikat, bahkan beroposisi termasuk dalam kebebasan berekspresi gitu. Dan itu menunjukkan bahwa pengadilan ini gagal menyelesaikan peristiwa 27 Juli gitu. Seharusnya yang dibentuk adalah pengadilan hak asasi manusia. Seharusnya Komnas HAM menerbitkan keputusan untuk melakukan penyelidikan pro justisia. Ini foto sidangnya. 3 orang terdakwa yang ketiga itu dia dibawa ke persidangan. Sama sekali tidak memberi penjelasan apapun. Yang dijelaskan Bung Boni tadi, pembelajaran peristiwa 27 Juli dalam perspektif sejarah tidak tercermin di sana. Begitu pula penjelasan yang tadi pagi saya dengar dari Mas Hasto, dari Mas Wilson, dari Mbak Ripka Ciptaning di dalam YouTube gitu. Nah yang keempat, yang terakhir, yang kelima adalah saya ingin katakan bahwa masih ada solusinya. Slide berikut. Solusinya adalah menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99. Dan menggunakan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pasalnya jelas, pasal 104 ayat 1 dan penjelasannya menjelaskan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal. Mungkin bukan pembunuhan massal. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, jelas adalah pembunuhan sewenang-wenang. Penyiksaan, jelas terjadi ketika penangkapan dan penahanan. Dipaksa mengaku, diminta memberikan informasi, diinjak, disiksa, dan seterusnya gitu. Kemudian dihilangkan secara paksa, kasusnya Wiji Tukul sulit dipisahkan karena Wiji Tukul pernah mampir ke dalam kantor PDI ini. Demikian pula unsur pelanggaran HAM yang berat, mungkin unsur yang lain pembudakan, diskriminasi itu mungkin tidak, tapi kalau kita lihat pakai Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang disebut sebagai crimes against humanity, tentu peristiwa ini bukan peristiwa genocide, tapi apakah ia peristiwa kejahatan kemanusiaan? Bisa. Dan di dalam undang-undang hanya disebutkan salah satu perbuatan
Kalau dalam hukum internasionalnya atau hukum pidana internasionalnya seperti Statuta Roma disebutnya any act. Jadi salah satu perbuatan. Jadi perbuatan apapun gitu ya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Meluas itu kan orang-orang yang terlibat dalam orasi itu dikejar, dicari, ditangkap itu. Di Polda Jakarta, Polda Lampung, Polda Jawa Tengah, Kodam, Kodim, semuanya bergerak. Itu kebijakan yang sistematik dan meluas gitu. Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jelas orang-orang yang mengurus partai bukan orang-orang berstatus pasukan militer, melainkan warga sipil gitu. Apa saja salah satu perbuatan itu yang bisa disebut sebagai kejahatan kemanusiaan? Satu, pembunuhan, jelas ada. Yang kedua, perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, jelas ada. Penyiksaan, jelas ada. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik yang dilarang oleh hukum internasional. Maksudnya intervensi berupa penganiayaan atau persekusi terhadap suatu kelompok atas dasar paham politik itu dilarang oleh hukum internasional. Itu juga terpenuhi dalam kasus ini. Jadi orang-orang yang PDIP yang merah ketika itu yang dianggap komunis atau PRD yang dianggap komunis dicari, dikejar, rumahnya didatangi. Bukan hanya Widji Tukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan ada banyak lagi termasuk Yani Afri, seorang simpatisan akar rumput, seorang supir, tapi ikut mengkampanye untuk pro Mega Bintang ketika itu, diculik dan dihilangkan secara paksa, hingga hari ini belum ditemukan. Dia juga bertemu dengan beberapa yang diculik dan dilepaskan. Penghilangan orang secara paksa, jelas. Jadi jelas peristiwa 27 Juli, termasuk rangkaian kerusuhan yang terjadi di sekitarnya, bisa dikatakan memiliki sifat dan lingkup yang disebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat, termasuk kejahatan kemanusiaan itu. Slide berikutnya, ini mungkin sebagai slide penutup. Jadi negara harus mengakui tragedi 27 Juli sebagai pelanggaran HAM berat. Tidak cukup hanya 12 peristiwa. Harus ada peristiwa 27 Juli sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara dan dikomitmenkan untuk tidak diulangi. Kedua, Komnas HAM harus melanjutkan laporan awalnya pada tahun 1996 dengan penyelidikan pro justisia atas tragedi 27 Juli. Jelas pasal-pasalnya 18, 19, 20 dan seterusnya. Jaksa Agung harus berkoordinasi dengan Komnas HAM agar kasus ini bisa diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Biasanya kalau Jaksa Agung tidak berkoordinasi, laporannya ditolak, laporannya dikembalikan. Ini pasalnya bukan pasal 18-20 tapi pasal 21, 22, 23 dan seterusnya. Dan yang terakhir, DPR harus membuat rekomendasi kepada Presiden agar menerbitkan Kepres tentang pengadilan HAM ad hoc. Jelas ada di dalam pasal 43. Ini tugasnya Mbak Ripka Ciptaning untuk memastikan bahwa seluruh anggota DPR mau mendengarkan desakan pembentukan pengadilan HAM ad hoc melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Ada 1-2 slide yang mudah-mudahan masih ada waktunya, mohon digantikan slide-nya. Nah, ini kewenangan Komnas HAM. Jadi saya tidak perlu jelaskan, jelas bisa menyelidiki, memeriksa siapapun, memanggil, termasuk memanggil Pangdam Jaya ketika itu, Kepala Staf Kodam Jaya, Panglima ABRI ketika itu, Jenderal Faisal Tanjung. Karena di dalam laporan penyelidikan Komnas HAM tentang peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, penculikan-penculikan itu bagian dari operasi Mantap ABRI, Mantap Jaya dan Mantap Brata, di mana grup 4 Kopassus, Operasi Sandiuda, melakukan penculikan dan penghilangan paksa dalam 3 gelombang itu, yang tidak bisa dipisahkan dalam peristiwa 27 Juli gitu. Bisa memeriksa surat, menggeledah, menyita, memeriksa setempat, bekerja sama dengan Jaksa Agung dan seterusnya gitu. Slide terakhir, benar-benar terakhir, yang paling terakhir lagi deh. Nah, lalu apa bisa? Kan sudah 28 tahun, ya. Apa hukumnya ada? Kalau 27 Juli disebut sebagai tindak pidana biasa, seperti yang pernah digelar di dalam pengadilan koneksitas, jelas tidak bisa lagi dibuka. Sudah lewat daluarsa. Kalau kita diculik, pelakunya bisa kabur selama 12 tahun, hari pertama setelah 12 tahun, dia tidak bisa lagi dituntut. Karena kewenangan negara hapus oleh hukum statuta limitasi atau statute of limitation, ketentuan daluarsa gitu. Nah, peristiwa pembunuhan 18 tahun. Jadi kalau peristiwa pembunuhan itu tidak diusut selama 18 tahun, hari pertama setelah 18 tahun, pembunuhnya tidak bisa lagi diadili. Itu kalau tindak pidana biasa. Alasan yang kedua yang biasanya menutup perkara adalah nebis in idem. Kan sudah pernah diadili.
Jadi double dong jeopardy-nya gitu. Kan sudah ada pengadilan koneksitas, masa diadili lagi? Masa Pak Jonathan Marpaung diambil lagi? Masa dua aparat itu diadili lagi? Kalau tindak pidana biasa memang nggak bisa, nggak boleh, itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau tindak pidana luar biasa, pelanggaran HAM yang berat, alasan nebis in idem atau double jeopardy tidak dinyatakan berlaku menurut hukum pidana internasional itu. Jadi itu tidak berlaku. Jadi nggak boleh orang mengelak karena pernah diadili dan dibebaskan. Tidak bisa, dia tetap akan diadili. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah orang tidak bisa beralasan hanya karena dia melaksanakan perintah atasan. Oh, saya hanya perintah waktu itu, jadi tolong bebaskan saya. Nggak bisa. Kalau dia penyiksaan, kalau dia pembunuhan, alasan perintah atasan tidak bisa dijadikan dasar. Dan alasan amnesti juga tidak bisa. Misalnya diberikan amnesti, diberikan rehabilitasi, diberikan abolisi, atau diberikan jabatan strategis, entah sebagai menteri atau sebagai kepala badan gitu, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan, memutihkan, atau menghapuskan tanggung jawab negara di bawah hukum internasional untuk mengungkap kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Demikian dari saya, terima kasih.